Oke guys, selamat datang di video gue. Gue Muhammad Yazid Salasa akan memberikan kalian sebuah video tentang sejarah Kesultanan Demak. Sejarah yang bakal gue bahas ini bermacam-macam, mulai dari letak geografis, kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial budaya, raja-raja yang pernah memerintah di Kesultanan Demak, serta peninggalan-peninggalan Kesultanan Demak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, bakal gue tampilin videonya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kesultanan atau Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri pada tahun 1475 Masehi. Pada tahun 1475 Masehi, Kesultanan Demak masih di bawah naungan Majapahit. Baru pada sekitar tahun 1500 Masehi, Kesultanan Demak resmi berdiri sendiri. Kesultanan Demak berpusat di kota Demak, Jawa Tengah. Namun, pusat Kesultanan Demak berpindah ke wilayah Prawoto, Pati, pada saat Sunan Prawoto berkuasa. Wilayah kekuasaan Kesultanan Demak meliputi sepanjang wilayah utara Pulau Jawa. Perekonomian Kesultanan Demak mengandalkan sektor maritim, karena letak geografis Demak yang berada di tepi pantai utara. Kesultanan Demak menjadi pusat persinggahan kapal dagang dan penghubung antara daerah penghasil rempah di Indonesia bagian timur dengan tempat pemasarannya di Indonesia bagian barat. Selain mengandalkan sektor maritimnya, Kesultanan Demak juga mengandalkan sektor pertaniannya dengan menjadi pengekspor beras, penghasil gula, kelapa, dan palawija. Kesultanan Demak berdiri karena kerajaan Majapahit mengalami kemunduran ketika dipimpin oleh Gerindra Warna. Raden Patahlah yang memproklamasikan berdirinya Kesultanan Demak sekaligus menjadi raja yang pertama. Raden Patah memerintah pada tahun 1500 hingga 1518 Masehi. Anak dari Raden Patah, yaitu Adipati Unus, menjadi raja kedua dari Kesultanan Demak. Sebelum menjadi raja, Adipati Unus pernah menjadi pemimpin pasukan penyerangan Demak kepada Portugis di Selat Malaka, yang berakhir dengan kekalahan Adipati Unus beserta pasukannya. Selanjutnya, Adipati Unus digantikan oleh Sultan Trenggono. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaannya. Ia memperluas wilayah kekuasaannya hingga Jawa Barat dan Jawa Timur. Untuk memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Jawa Barat, Kesultanan Demak perlu mengalahkan pasukan Portugis yang hendak membangun benteng di daerah Sunda Kelapa. Akhirnya, Sultan Trenggono mengirimkan pasukan yang berada di bawah pimpinan Fatahillah untuk menyerang Portugis. Orang-orang Portugis pun berhasil dikalahkan. Sayangnya, Sultan Trenggono harus gugur dalam penaklukan ke Pasuruan pada tahun 1546 Masehi. Setelah Sultan Trenggono gugur, Kesultanan Demak berada di bawah kekuasaan Sunan Prawoto. Peran Wali Songo terhadap kehidupan politik di Kesultanan Demak adalah sebagai penasihat. Masyarakat Demak secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu golongan raja dan keluarganya, kaum bangsawan, dan masyarakat biasa. Ada juga kelompok ulama atau para wali. Dengan dibangunnya pondok pesantren, kaum bangsawan, masyarakat biasa, dan para ulama bisa saling terhubung. Banyak masjid yang dibangun pada saat Kesultanan Demak berkuasa. Arsitektur bangunan masjidnya pun memiliki ciri khas tersendiri. Kehidupan masyarakat di Kesultanan Demak sangat kental dengan tradisi Islam dan masih mengangkat nilai dari tradisi leluhurnya. Berikut ini adalah profil singkat tentang raja-raja yang pernah berkuasa di Kesultanan Demak.
berikutnya adalah peninggalan sejarah yang menjadi bukti bahwa Kesultanan Demak pernah berdiri. Oke, sekian dulu video yang gue tampilin. Terima kasih sudah menonton. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai jumpa.